Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yang beranggotakan Adik Putranto NPM 142, Muhammad Rizky Al-Fatih NPM 143, dan saya sendiri Yuli Maulida NPM 158. Langsung saja kepada pembahasannya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang surat kredit berdokumen dalam negeri, bahwa yang dimaksud SKBDN atau yang lazim dikenal sebagai letter of credit dalam negeri merupakan setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon yang mengikat bank pembuka. Penerbitan SKBDN sebenarnya mencerminkan bank sebagai lembaga perantara dalam lalu lintas pembayaran di antara pelaku perdagangan atas dasar kepercayaan. Untuk slide selanjutnya yaitu beberapa terminologi perdagangan dengan SKBDN yang berkaitan dengan transaksi perdagangan dengan menggunakan SKBDN, maka perlu dipahami beberapa terminologi. Yang pertama, bank pembuka, di mana bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaan pemohon. Yang kedua, bank penerus, di mana bank yang meneruskan SKBDN kepada penerima. Yang ketiga, bank tertunjuk, di mana bank yang diberikan kuasa untuk melakukan pembayaran atas unjuk, melakukan ekspektasi wesel, atau melakukan negosiasi. Yang keempat, bank mengkonfirmasi, di mana bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengaitkan diri untuk membayar, mengaksep, atau mengambil alih wesel yang ditarik atas SKBDN tersebut. Yang kelima, bank penegosiasi, di mana bank yang melakukan negosiasi. Yang keenam, bank pembayar, di mana bank yang melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam SKBDN. Yang ketujuh, bank perembus, di mana bank yang ditunjuk oleh bank pembuka untuk melakukan penggantian pembayaran kepada bank pembayar. Yang kedelapan, bank pengirim, di mana bank yang mengirimkan dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN kepada bank pembuka. Yang kesembilan, bank pentransfer, di mana bank yang atas permintaan penerimaan melaksanakan pengalihan SKBDN baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Yang ke-10, bank tertarik, di mana bank yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas wesel yang ditarik padanya. Yang ke-11, bank pengaksep, di mana bank yang melakukan akseptasi atas wesel SKBDN. Yang ke-12, negosiasi, di mana pengambil alihan wesel dan atau dokumen oleh bank dengan disertai pembayaran. Yang ke-13, pemohon, di mana orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk membuka SKBDN pada bank. Yang ke-14, penerima, di mana orang atau badan usaha yang disebut dalam wesel, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran. Yang ke-15, janji tertulis, di mana janji bank yang dapat dilakukan dengan surat, telex, SWIFT, maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan. Yang terakhir, hari kerja perbankan, di mana hari kerja bank yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk slide selanjutnya yaitu mekanisme sederhana transaksi dengan SKBDN. Secara sederhana, hubungan antara bank penerbit dengan bank pembayar dan para pihak yang terlibat transaksi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, antara pembeli dan penjual barang terjadi kontrak pembelian atau penjualan dengan syarat pembayaran menggunakan SKBDN. Yang kedua, pembeli membuka SKBDN di isung bank sebesar nilai kontrak. Yang ketiga, isung bank memberikan kepada paying bank bahwa SKBDN atas nama pemohon telah dibuka. Yang keempat, paying bank selanjutnya meneruskan ke pihak beneficiary bahwa SKBDN telah dibuka. Yang kelima, penjual selanjutnya mengirimkan barang yang diperjanjikan melalui perusahaan pengangkutan.
Yang keenam, bukti penerbitan atau issuing bank memberitahukan kepada bank pembayar bahwa barang telah diterima sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam SKBDN. Yang kedelapan, bank pembayar meneruskan kepada beneficiary dan melakukan negosiasi pembayaran. Yang kesembilan, beneficiary selanjutnya menandatangani wesel yang diterbitkan bank pembayar. Yang ke-10, bank pembayar menyertakan wesel yang diterbitkan kepada bank penerbit SKBDN untuk segera dipenuhi. Yang ke-11, bank pembayar membebankan kepada pihak aplikan untuk memenuhi seluruh setoran jaminan. Yang ke-12, bank penerbit memberikan konfirmasi bahwa seluruh dana untuk SKBDN dimaksud telah efektif. Dan yang terakhir, bank pembayar melakukan pembayaran kepada beneficiary. Untuk selanjutnya yaitu penerbitan SKBDN. Beberapa ketentuan yang harus ditaati untuk penerbitan SKBDN yaitu yang pertama, pemohon dan penerima berkedudukan di dalam negeri. Yang kedua, dalam hal SKBDN dibuka dalam valuta asing, bank peremburs dapat berkedudukan di luar negeri. Yang ketiga, SKBDN hanya dilakukan untuk transaksi perdagangan barang. Yang keempat, dalam hal transaksi perdagangan barang terkait dengan transaksi perdagangan jasa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan nilai barang harus lebih besar daripada nilai jasa. Yang kelima, transaksi perdagangan barang hanya dapat dilakukan dengan batasan bahwa perpindahan barang dapat dilakukan di dalam negeri atau perpindahan barang hanya boleh dilakukan di dalam negeri ke luar negeri sepanjang SKBDN diterbitkan. Yang keenam, SKBDN diterbitkan dalam mata uang rupiah. Yang ketujuh, SKBDN dapat diterbitkan dalam valuta asing sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional. Yang kedelapan, SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari bank pembuka, bank pengkonfirmasi jika ada, dan penerima. Untuk yang kesembilan yaitu jangka waktu SKBDN dan jangka waktu penundaan pembayaran SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pemohon dan bank pembuka. Yang ke-10, dalam penerbitan SKBDN, bank dapat menetapkan sendiri besaran jaminan atau setoran tunai dengan mempertimbangkan bonafiditas pemohon. Yang ke-11, dalam hal SKBDN diterbitkan dengan syarat pembayaran di muka, bank wajib menetapkan setoran tunai yang memadai dengan memperhatikan besarnya uang muka yang ditarik. Yang ke-12, pemohon penerbitan SKBDN hanya dapat dilakukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya. Dan yang terakhir, bank hanya dapat menerima permohonan penerbitan SKBDN apabila dalam permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama jelas dan alamat pemohon, nama jelas dan alamat penerima, nilai SKBDN, syarat pembayaran atas unjuk, ekspektasi atau negosiasi, rincian dokumen seperti dokumen pengakuan barang atau dokumen lainnya yang dibutuhkan, tanggal terakhir pengajuan dokumen, tempat penyerahan dokumen untuk pembayaran atas unjuk, ekspektasi atau negosiasi, tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo SKBDN, media penerbitan SKBDN seperti surat, telex, SWIFT atau sarana lainnya, dan uraian barang, tanggal terakhir penerimaan barang, tempat tujuan pengiriman barang, serta pernyataan tunduk pada syarat umum bank untuk penerbitan SKBDN. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Fatih, NPM 143. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter yang sebelumnya. Selanjutnya ada akuntansi SKBDN. Pada prinsipnya, SKBDN tidak dapat dibatalkan atau irrevocable, kecuali terdapat persetujuan dari bank buka, bank pengkonfirmasi, dan penerima. Lalu penerbitan SKBDN dapat berupa SKBDN yang tidak dapat dibatalkan atau bersifat komitmen,
yang berarti tidak dapat dibatalkan dan ada kepastian. Lalu yang kedua, dapat dibatalkan atau bersifat kontingensi atau bersyarat, yang berarti memberikan indikasi bahwa kelanjutan transaksi tersebut akan tergantung pada bank penerbit, bank pengkonfirmasi, dan penerima atau transaksi bersyarat. Selanjutnya ada aktivitas dalam akuntansi SKBDN. Penerbitan SAIK SKBDN yang ditujukan pada nasabah cabang bank sendiri. Dalam penerbitan SAIK SKBDN tidak selalu nasabah harus menyetor 100% nilai SKBDN. Namun ada kalanya bank membolehkan setoran jaminan kurang dari 100% karena nasabah tersebut dapat dipercaya. Misalnya setoran jaminan yang diserahkan PT Mulia Jaya baru 60% dengan perincian beban gironya sebesar 500 juta rupiah dan tunai 100 juta rupiah. Komisi-komisi dibayar tunai. Maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencatat dalam rekening administratif tanggal 25 Mei 2018 SAIK SKBDN tak dapat dibatalkan dan masih berjalan dikredit sebesar 1 miliar rupiah. Lalu yang kedua, mencatat pada rekening real atau efektif tanggal 25 Mei 2018 kas didebit sebesar 102.100.000 rupiah. Lalu giro PT Mulia Jaya didebit sebesar 500 juta rupiah. Lalu setoran jaminan SKBDN dikredit sebesar 600 juta rupiah. Pendapatan komisi penerbitan dikredit sebesar 2 juta rupiah. Lalu pendapatan ongkos kawat dikredit sebesar 100.000 rupiah. Jadi kekurangan setoran jaminan harus dilunasi terlebih dahulu sebelum seluruh kewajiban bank penerbit dilakukan terhadap bank pembayar. Bila pihak aplikan party tidak mampu membayar, maka kekurangannya dapat dikonversi ke kredit yang diberikan atau bisa disebut sebagai overdraft. Selanjutnya ada pencatatan di bank penerbit saat pembayaran. Pencatatan penerbitan di bank penerbit harus benar-benar dibayarkan kepada beneficiary. Lalu sebenarnya SKBDN itu merupakan SKBDN atas unjuk, artinya kapanpun ditunjukkan SKBDN dapat dicairkan sewaktu-waktu sepanjang hasil konfirmasi telah memberikan kepastian setoran jaminan penuh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putranto, NPM 142. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya mengenai SKBDN atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. Sampailah kita pada pencatatan Yusen SKBDN. Di sini Yusen SKBDN itu adalah SKBDN yang pembayarannya itu secara berjangka dengan menggunakan wesel berjangka. Pihak beneficiary tidak bisa langsung menerima pembayaran tunai ketika barang dikirim kepada pembeli. Penerbitan Yusen SKBDN itu umumnya disepakati setoran jaminan kurang dari 100%. Dengan demikian, pihak aplikan harus melunasi pada saat seluruh barang sudah dikirim atau saat SKBDN aktif. Nah, di sini jadi pihak dari beneficiary itu tidak bisa langsung menerima pembayaran tunai ketika barang dikirim. Jadi pihak beneficiary itu harus menunggu sampai semua barang yang ia kirimkan itu sampai kepada pembelinya, baru dapat menerima seluruh pembayarannya secara 100%. Nah, yang selanjutnya ada salah satu contoh dari transaksi SKBDN. Di sini ada PT Omega Jakarta itu membeli furniture senilai 500 juta kepada PT Jadi Art di Jepara. Dan untuk memenuhi permintaan tersebut, PT Omega ini diminta untuk menerbitkan Yusen SKBDN berjangka untuk menjamin agar pengiriman barangnya tersebut itu sudah pasti akan dibayar. Dan PT Omega ini adalah nasabah bank dari ABC Jakarta, sedangkan PT Jadi Art adalah nasabah bank ABC Jepara. Dan pembukaan Yusen ini pada tanggal 1 Juli 2018 dengan setoran jaminan itu 300 juta atas beban giro PT Omega, dan ada komisi penerbitan senilai 2 juta rupiah dibayarkan secara tunai, dan Yusen SPDN ini bersifat revocable. Nah, di sini ada salah satu contoh dari pembukuannya juga. Di sini ada pencatatan penerbitan Yusen SKBDN dari Bank ABC Jakarta itu pada tanggal 25 bulan 5 tahun 2018 dari rekening debit
Yusen SKBDN revocable dan masih berjalan itu senilai 500 juta. Dan pada pencatatan di rekening real atau efektif itu pada tanggal 25 bulan 5 tahun 2018 itu dari rekening ada debit dari giro PT Omega dan juga kredit setoran jaminan SKBDN senilai 300 juta. Selanjutnya, penerbitan Yusen SKBDN ini akan diikuti penerbitan wesel berjangka juga, dan wesel ini ditandatangani oleh beneficiary, dan bila pihak beneficiary itu menghendaki adanya pencairan sebelum jatuh tempo, maka wesel tersebut dapat didiskontokan. Namun ada beberapa syarat untuk wesel tersebut bisa didiskontokan, yaitu wesel tersebut harus diterbitkan oleh bank pembayar dan harus diaksep oleh bank penerbit. Di sini juga ada pencatatannya, yaitu pencatatan akseptasi wesel oleh bank penerbit dalam rekening administratifnya. Pada tanggal 1 bulan 7 tahun 2018, ada dari debit RAD wesel berjangka SKBDN yang diaksep itu sejumlah 1 miliar. Nah, pada saat wesel jatuh tempo, berarti seluruh transaksi dengan bank penerbit yang berkaitan dengan Yusen SKBDN maupun wesel harus diselesaikan, dan penyelesaian wesel ini merupakan berakhirnya proses dari SKBDN tersebut. Nah, selanjutnya kalau tadi kita membahas terkait dengan masa jatuh tempo dari wesel tersebut, ini ada salah satu contoh juga untuk wesel tersebut, yaitu misalnya jatuh tempo pada wesel itu terhitung 3 bulan sejak 1 Juli 2017. Maka pada akhir periode seluruh kewajiban terhadap bank pembayar itu harus dipenuhi dan kekurangan setoran jaminan itu harus dilunasi secara tunai, dan ada pencatatannya seperti ini. Pada tanggal 30 bulan 9 tahun 2018 itu ada kredit RAR Yusen SKBDN revocable dan masih berjalan itu sejumlah 500 juta, dan pada pencatatan pada rekening real atau efektifnya itu tanggal 30 bulan 9 tahun 2018 itu ada debit setoran jaminan SKBDN sejumlah 300 juta, ada debit itu kas itu ada 200 juta, dan juga kredit RAK cabang Jepara itu 500 juta. Lalu selanjutnya, pencatatan di bank pembayar pada saat penerbitan wesel berjangka SKBDN adalah sebagai berikut. Pada tanggal 30 bulan 9 tahun 2018, itu ada kredit RAR wesel Yusen SKBDN jatuh tempo sebanyak 500 juta. Dan pada pencatatan saat wesel jatuh tempo dan bank pembayar memungut komisi sebesar 2 juta, itu pada tanggal 30 bulan 9 tahun 2018, ada debit RAK cabang Jakarta 500 juta, kredit giro PT Jati Art sebanyak 458 juta, kredit pendapatan komisi negosiasi sebanyak 2 juta. Lalu pencatatan selanjutnya adalah pada tanggal 30 bulan 9 tahun 2018 itu ada debit RAR wesel Yusen SKBDN jatuh tempo sebanyak 500 juta. Selanjutnya kita sampai pada pengalihan SKBDN. Di sini SKBDN yang dapat dialihkan atau transferable SKBDN adalah SKBDN di mana penerima pertama berhak untuk mengajukan permohonan kepada bank penerus yang membayar, mengabsep atau menegosiasi untuk mengalihkan SKBDN tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian kepada satu atau beberapa pihak penerima kedua. Di sini, pengalihan SKBDN itu hanya dapat dialihkan sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang dinyatakan dalam SKBDN asli dengan adanya beberapa pengecualian. Selanjutnya ada salah satu contoh dari transaksi pengalihan SKBDN. Setelah PT Jati Art itu mengirimkan barang furniture, pada tanggal 5 Juli 2017 itu mengalihkan haknya sebagai beneficiary atas Yusen SKBDN senilai 500 juta kepada PT Jatisari untuk menutup hutangnya. Dengan pengalihan ini, Bank ABC Jepara akan menerbitkan Yusen SKBDN atas nama PT Jatisari dan bukan PT Jati Art. Dengan demikian, hak atas efektivitas dana menjadi kepemilikan PT Jatisari. Nah, di sini ada Bank ABC Jepara sebagai bank pembayar itu mencatat penerbitan wesel atas nama PT Jatisari per 5 Juli 2017 sebagai berikut. Pada tanggal 5 bulan 7 tahun 2017, itu ada kredit RAR wesel Yusen SKBDN yang belum jatuh tempo sebanyak 500 juta. Dan juga Bank ABC itu mencatat pada rekening real atau efektif ketika wesel jatuh tempo dan dibayar. Pada tanggal 30 bulan 9 tahun 2017, ada debit RAK cabang Jakarta sebanyak 500 juta dan juga kredit giro PT Jatisari sebanyak 500 juta. Nah, lalu setelah itu menihilkan rekening administratif ketika seluruh kewajiban bank pembayar telah dipenuhi. Pada tanggal 30 bulan 9 tahun 2017, debit RAR wesel Yusen SKBDN belum jatuh tempo sebanyak 500 juta.
Selanjutnya, wesel yang telah jatuh tempo itu kadang-kadang tidak langsung dicairkan oleh pihak beneficiary. Dan bila hal ini terjadi, maka bank penerbit wesel perlu membukukannya dalam rekening administratif terlebih dahulu sampai dengan wesel tersebut dapat dicairkan. Dan pencatatannya itu dengan menihilkan rekening administratif pertama dan memunculkan rekening administratif untuk wesel yang telah jatuh tempo. Untuk contohnya di sini ada pada tanggal 30 bulan 9 tahun 2017 itu ada debit RAR Wesel Yusen SKBDN yang belum jatuh tempo sebanyak 500 juta. Ada kredit RAR Wesel Yusen SKBDN yang telah jatuh tempo itu juga 500 juta. Oke, yang selanjutnya sampailah kita pada pembahasan yang terakhir yaitu pembayaran SKBDN di muka. Di sini cara pembayaran SKBDN itu dapat dilakukan setiap waktu selama SKBDN diunjukkan dan secara berjangka dengan wesel. Dan cara lain adalah pembayaran SKBDN ini kepada beneficiary dapat dilakukan di muka. Maksudnya itu adalah sebelum barang dikirim atau belum sampai kepada pihak pembeli atau pemohon SKBDN di bank penerbit, pihak beneficiary dapat mencairkannya. SKBDN yang dibayar di muka ini disebut dengan red clause SKBDN.